Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita bisa berkumpul di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi amal soleh, sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin Anda sudah pernah mendengar bahwa setiap manusia yang meninggal dan dikuburkan akan diinterogasi oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan tentang siapa Tuhan, agama, dan Nabi kita. Jika kita menjawab dengan benar, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kesejukan di kubur. Namun, jika kita salah menjawab, maka kita akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa golongan manusia yang terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal dan keimanan mereka. Siapa saja mereka? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, orang yang beruzlah atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya, orang ini tidak menyukai keriuhan dunia dan lebih memilih untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang zuhud dan wara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka akan mendapatkan ketenangan dan kesejukan di kubur tanpa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syahid adalah orang yang mati karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam peperangan, penegakan keadilan, maupun membela agama dan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketiga, orang yang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tampak maupun yang tidak. Orang yang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berani melakukan dosa dan maksiat. Mereka akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang keempat, orang yang rajin membaca surat Al-Mulk setiap malam. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini mengandung banyak hikmah dan keutamaan. Salah satunya adalah dapat melindungi dari siksa kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Tabarok Al-Mulk adalah penghalang dari siksa kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mereka yang membaca surat ini setiap malam akan mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang kelima, orang yang meninggal karena busung lapar. Orang yang meninggal karena busung lapar adalah orang yang mati karena kelaparan akibat kemiskinan atau bencana. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan ridha dengan ketentuan Allah. Mereka akan mendapatkan pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang keenam, orang yang meninggal pada malam Jumat. Malam Jumat adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mereka yang meninggal pada malam Jumat akan mendapatkan keistimewaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh, orang yang meninggal
karena bencana alam. Orang yang meninggal karena bencana alam adalah orang yang mati karena gempa, banjir, gunung meletus, atau hal-hal yang di luar kuasa manusia. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan ganjaran dan kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian atau meninggal dunia. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Bahkan, perintah mengingat kematian ini ditegaskan dalam banyak ayat dan hadis tentang kematian. Menurut Faid Kasyani, dalam buku Etika Islam, dengan mengingat kematian, seorang Muslim akan bersikap zuhud dan menjauhi keburukan. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang kematian ada dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh." Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah." Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, "Ini dari engkau, Muhammad." Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Al-Quran, An-Nisa 78. Masih ada banyak hadis tentang kematian lainnya yang bisa dijadikan sebagai pengingat bagi umat Islam, bahwa tak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Itulah 7 golongan manusia yang tidak ditanya oleh malaikat, Munkar dan Nakir di alam kubur dan mendapatkan nikmat kubur hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk salah satu dari mereka, atau minimal dapat menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya. Dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.